Om Swastiastu. Halo guys, hari ini kita ketemu lagi dalam channel Sang Nyaman Bang Kusumajaya. Ya, tentunya pemirsa dari kalangan anak-anak maupun kalangan remaja ataupun dewasa ya, ataupun tua boleh menyimak video ini ya. Tentunya khusus untuk kelas 5 SD. Nah, dari channel ini saya akan memberikan sebuah video tentang pembahasan soal penilaian akhir semester atau PAS atau bisa juga dibilang UAS ya, ujian akhir sekolah bagi kelas 5 SD di tahun 2020, di tahun pelajaran 2020-2021. Ini khusus untuk kelas 5 SD ya, dengan tema panas dan perpindahannya ya. Untuk itu saya buka layar lebar dulu ya. Iya. Video di sini akan menyajikan ya pembahasan soal PAS penilaian akhir semester ya. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik kita, tentunya yang kelas 5 SD yang akan melaksanakan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester di hari Senin ya. Untuk itu simaklah dengan baik-baik, jangan setengah-setengah. Dan semoga pembahasan soal ini keluar dalam ulangan akhir semester tersebut ya. Jadi ini khusus untuk kelas 5 SD ya. Bagi yang lain mau menyimak boleh ya, sebagai tambahan atau wawasan. Mungkin yang kelas 6 yang sudah selesai ujian boleh juga menyimak ya. Ya, semestinya kita mulai dari nomor 1 ya, biar tidak keburu besoknya ya. Nah, di sini saya akan nampilkan soal 10 soal ya, yaitu tentang soal isi bukan pilihan ganda ya. Jadi tema 6 soal isi bukan pilihan ganda. Yang pertama soal nomor 21 ya. Sebutkan hak-hak siswa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 atau bisa dibaca juga 1990. Jadi siswa mempunyai hak-hak berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990, di mana hak tersebut yang pertama mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, jadi guru tidak bisa memasakkan bakat, minat, dan kemampuannya di tempat yang memang tidak disukai. Artinya, jadi guru tidak memasakkan yang bakatnya menggambar harus dia olahraga, salah ya. Jadi harus sesuai dengan bakatnya. Yang bakat olahraga dikhususkan bakat olahraga, yang minatnya batu menggambar dikhususkan minat menggambar. Jadi tidak dicampur ya. Jadi apa yang diinginkan siswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya disesuaikan dengan kesenangannya, apa yang diinginkan ya. Yang kedua itu hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Jadi sekolah memberikan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya, tidak kita memasukkan agama lain kepada siswa ya. Kemudian berhak mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Nah, jadi program pendidikan yang dibuat di sekolah pun harus mengikuti pendidikan berdasarkan kelanjutannya. Nah, kalau dia siswa itu berbakat dalam menggambar, nanti kelas-kelas yang tertinggi yang akan dilalui juga akan mengikuti program sesuai dengan bakat dan minat kemampuannya. Kemudian berhak mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, dan bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Siswa juga berhak pindah ke sekolah yang sejajar, yang setingkat lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang tidak dimasukinya. Jadi siswa bisa pindah ke sekolah lain, tapi sejajar dengan tingkatannya. Kalau dia dulunya dari sekolah lama kelas 3 ya pindahnya ke kelas 3, atau yang kelas 6 pindah ke kelas 6, harus disesuaikan ya. Dan kalau dia pindah ke sekolah yang sejajar atau yang lebih tinggi, jika dia
memenuhi syarat. Nah, seperti kelas 6 sekarang mau pindah sekolah dia ke SMP, dia harus memenuhi syarat nilainya bagus, sesuai sempurna ya, banyak sekali ya. Memperoleh penilaian hasil belajarnya, dia berhak memperoleh hasil belajarnya berupa raport. Juga berhak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Nah, kalau memang dia jenius itu diberikan kebebasan untuk menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Karena dia jenius atau pintar ya. Berhak mendapat pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, ini bagi siswa yang menyandang cacat, boleh pelan suaranya nih. Bagi siswa yang menyandang cacat ya. Jadi bagi siswa yang menyandang cacat atau tidak sempurna, nanti siswa itu diperkhususkan di sekolah khusus, itu namanya SLB, sekolah luar biasa ya, bagi anak-anak yang ABK ya, anak berkebutuhan khusus ya, ABK ya. Jadi itu tentang hak-hak siswa berdasarkan pemerintah nomor 8 tahun 1990 ya. Soal nomor 2, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Nah, sebutkan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Nah, tentunya tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat. Tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Seperti contoh, pencuri akan bertanggung jawab dengan hukumannya ya. Jadi kalau seorang pencuri, kalau mencuri barang orang ya, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama orang lain. Itu namanya tanggung jawab ya, menerima akibatnya ya. Jadi pencuri menerima akibatnya di penjara, pembunuh juga di penjara, itu tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab sebagai warga negara bangsa Indonesia adalah, nah, kita sebagai warga negara Indonesia bertanggung jawab memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. 1. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah. Ya. Nah, sebelum menjawab soal berikutnya, kita harus membaca teks ini ya. Itu teks ini. Bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda dapat mengantarkan panas dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan mengantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Nah, di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat mengantarkan panas dan benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Ada benda yang punya kemampuan mengantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat mengantarkan panas. Bahan yang dapat mengantarkan panas disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat mengantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Ya. Jadi udah 2 kali diulang gininya ya pembahasannya. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk isolator ya antara lain kayu, kain, dan plastik. Kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita ya. Contoh, sendok penggorengan ya, sendok goreng itu akan ada lapisan plastiknya itu agar tidak panas itu ya. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersama dengan sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci biasanya digunakan untuk memanaskan air yang terdiri di atas bahan yang berbeda. Ada pula bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada pula yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dilakukan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Ya. Nah, sekarang apa kata kunci paragraf pertama? Ya, tentunya karena terus
dijelaskan tentang konduktor dan insulator, jelaslah kata kuncinya konduktor dan insulator. Jadi kata kunci apa yang sering disebutkan, apa yang sering dijelaskan, apa yang sering dimunculkan kata tersebut, itulah kata kunci namanya. Soal 24 itu sebutkan informasi yang dapat kamu dapat dari paragraf di atas. Nah, sekarang tadi kan sudah kita baca paragrafnya ya. Jadi informasi yang ada pada paragraf adalah, jadi benda pengantar panas disebut dengan, nah ini informasinya yang penting ini. Benda yang mengantar panas disebut dengan konduktor. Benda yang tidak bisa mengantar panas namanya insulator. Benda yang termasuk konduktor adalah alat masak yang terdapat di dapur seperti panci, wajan, spatula, dan lainnya yang berbahan besi atau aluminium. Benda yang termasuk insulator adalah kayu, kain, plastik, ya itu ya. Kedua 5 itu sebutkan perbedaan suhu dan kalor. Suhu adalah besaran yang dinyatakan derajat panas suatu benda. Itu suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Jadi suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu pada suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda. Sedangkan kalor adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh sebuah benda. Jadi kalor adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dapat dilepaskan oleh sebuah benda, itu ya. Apakah yang dimaksud penyusutan? Nah, sebutkan contoh penyusutan dalam kehidupan sehari. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, luas karena terkena suhu dingin. Itu namanya penyusutan. Jadi ada yang namanya penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurang panjangnya, lebarnya, luasnya karena terkena suhu dingin. Contoh penyusutan yaitu kawat kabel listrik dan telepon. Termometer yang sedang digunakan itu akan terjadi penyusutan. Entah dia pertama panjang, atau lebar, atau luas, atau rusak. Ya, itu penyusutan namanya ya. Sebutkan dan jelaskan dua macam interaksi manusia alam. Interaksi antara manusia dan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alam, contohnya hidup dekat dengan sumber makanannya. Manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan, waktu untuk berlayar, misalkan dengan keadaan cuaca, menghindari tinggal di daerah rawan, bencana, dan lain-lain. Itu interaksi manusia sesuai dengan alamnya. Ada juga interaksi manusia dengan mendominasi alam. Jadi ada interaksi manusia dengan menguasai alam, misalnya mendominasi alam artinya menguasai alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki, manusia cenderung melakukan upaya mengambil sumber daya alam. Bahkan manusia berupaya memodifikasi cuaca dengan mengembangkan teknologi hujan buatan. Nah, sekarang manusia pun bisa membuat hujan buatan, bukan alam aja bisa membuat hujan, tapi manusia pun dengan zat-zat kimia tertentu. Nah, sebutkan contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya adalah mengolah tanah persawahan. Dengan mengolah tanah, maka hasil panen juga akan meningkat. Pendambangan, manusia mengambil bahan alam yang ada di dalam tanah untuk kepentingan manusia. Kemudian ada rebuisasi, dilakukan untuk mengurangi atau menanami hutan yang kembali supaya bisa memberikan manfaat kepada manusia. Itu mengurangi penebangan ya, maksudnya rebuisasi mengurangi penebangan dan menanami hutan kembali. Nah, ini kurang katanya ya. Jadi kurang bisa diisi, tambahkan lagi sedikit ya. Kita tambahkan biar enggak bingung ya. Dari penyusutan ini. Nah, ini contoh ini mengurangi penebangan ya. Nah, huruf kecil. Penebangan, mengurangi penebangan dan menanami hutan yang gundul supaya bisa memberikan manfaat, itu ya. Jadi memberikan manfaat kepada manusia. Kembali ke lebar. Kemudian ada terbang pilih ya. Terbang pilih
Jadi kayu hasil penebangan hutan dimanfaatkan untuk kepentingan manusia, melaut juga ikan hasil tangkapan lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Kemudian dijelaskan apa yang dimaksudkan teknik arsir, teknik blok, teknik sapuan. Nah, teknik arsir adalah teknik yang menggunakan bahan kering, yaitu teknik arsir yang dibuat dengan menoreh pensil, spidol atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Ya, itu teknik arsirnya. Karena teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Siluet atau blok ya. Kemudian ada teknik sapuan adalah teknik yang menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Ya, teknik sapuan. Jadi kita mengenal 3 teknik arsir, teknik blok, teknik sapuan ini dalam pelajaran SBDP ya. Soal yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pola lantai dalam seni tari? Nah, sebutkan macam-macam pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Jadi pola lantai adalah garis yang dilakukan penari pada saat melakukan gerakan tari. Jadi pola lantai adalah garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerakan tari. Nah, di sini ada macam-macam pola lantai. Ada pola garis lurus, contohnya pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Kalau pola garis lurus, kemudian ada pola pengembangan pola lantai lurus, dapat berupa lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Ini ada pengembangan pola ya. Yang dulu horizontal, vertikal, dan diagonal. Sekarang ada model pola lantai garis lurus zigzag, segi 4, segitiga, dan segi 5. Kemudian ada pola garis lengkung, pola lantai yang berupa lingkaran. Ada lingkaran bentuk O, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Nah, itu namanya pola-pola lantai yang ada di gerakan tari. Nah, demikianlah 10 soal esai untuk soal penilaian akhir semester ya. Atau PAS atau UAS, ujian akhir semester ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan dalam membaca mungkin agak belepotan ya, terus terang karena kecepatan bicara mungkin agak belepotan. Bisa diulang lagi dengan cara menonton kembali. Untuk memahami video ini diharapkan menonton berulang-ulang ya, agar tidak salah paham. Mengapa? Karena penyajian dalam bentuk suara mungkin agak belepotan dan mungkin sulit diterima, tapi ada tulisan yang bisa dibaca ya. Itu semoga bermanfaat, dan Bapak selalu berdoa semoga anak kelas 5 ya yang sudah stay tune, stay watch di channel Bapak, dan bisa memanfaatkan waktu dengan menonton ini, dan mudah-mudahan soal ini Bapak harap 50% bisa keluar dalam ulangan akhir semester. Yang itu Bapak dulu dengan para Om Santi.